Hari ini kita bakalan mau bahas salah satu dari beberapa jenis velg, yaitu casting wheel. Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. Two hoes, 10 toes, new guac, new bands, new wig, new chips, new kicks. Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bang, I just hit another lick and she be... Velg itu adalah salah satu komponen yang penting ya di kendaraan bermotor, termasuk di sepeda motor, mobil, truk, dan juga pesawat terbang ya. Jadi kalau tidak ada velg ya, bagaimana cara mau bergerak gitu loh ya. Kecuali perahu ya, sumpah itu nggak penting kalau di perahu ya. Apalagi di kapal selam, kan nggak ngotak. Velg itu juga harus dikombinasikan dengan ban ya, karena tanpa ban ya gimana caranya juga velg bisa bekerja dengan maksimal, kan hancur itu velgnya. Ibaratkan ya Link tanpa purple buff, dan juga seperti aku tanpa kamu. Velg itu sebenarnya ada 3 jenis ya menurut aku pribadi, yaitu ada yang casting wheel atau biasa disebut dengan velg racing atau balok. Kemudian juga spoke wheel atau biasa disebut dengan velg jari-jari atau velg ruji ya. Aku nggak tahu ya penyebutan ruji ini apakah hanya di Bali saja atau mungkin ada di daerah kalian ya. Nggak tahu juga sih. Yang 3 adalah velg monoblock ya, atau velg bego ya. Jujur aku juga dulu bingung. Orang nyari velg bego itu apa ya, dan akhirnya tahu gambarnya adalah velg monoblock. Jadi kita bakalan mau bahas satu saja di video hari ini ya, sesuai dengan judulnya, yaitu kita bakalan mau bahas casting wheel atau velg balok atau velg racing. Untuk pembahasan video tentang spoke wheel dan juga monoblock itu akan aku update ya. Linknya nanti akan aku taruh di kolom description ya. Memang belum hari ini, tapi kedepannya bakalan aku update. Jadi kalau misalnya sudah ada di kolom description linknya, berarti sudah tayang. Kalau belum ada linknya, berarti mohon maaf aku belum update ya. Jadi mohon bersabar. Casting wheel atau velg balok atau velg racing biasanya memiliki jumlah palang yang bervariasi ya. Mulai dari palang 3 sampai dengan palang 20. Nah, itu variannya sebenarnya banyak banget. Dimana ya untuk yang palang 3 sendiri itu ya sudah jarang digunakan untuk saat ini, karena ya bisa dibilang itu kayak velg tempo dulu ya, tahun 80-90-an bisa dibilang. Rata-rata untuk zaman sekarang itu di angka velg 5, velg 6, velg 8, dan velg 20 ya, yang sekarang belakang ini beredar ya. Memang ada juga angka-angka variasi yang lainnya ya, tapi itu sekarang sudah jarang banget. Tapi belakangan itu ada tren yang cukup nyeleneh ya, dimana palangnya dipotong. Aku ya nggak ngerti kenapa harus dipotong. Oke, alasannya kalau misalnya untuk kebutuhan kontes, karena dulu tuh aku inget banget ada seorang modifikator dari Jakarta ya, kalau nggak salah, aku lupa Jakarta mana, itu memodif Yamaha antara Vega atau Jupiter Z atau Jupiter MX, itu palangnya dipotong semua, jadi sisa satu doang. Dan itu kalau di foto kelihatannya tanpa palang, karena ini shock ya, dan kemudian palangnya disembunyiin, jadi seakan-akan gak pakai velg, seakan-akan loh ya, tapi ya kalau diputer tetap ada kelihatan palangnya satu gitu loh. Yang untuk belakangnya itu disembunyikan di bagian armnya. Nah, kalau untuk alasan kontes it's okay, nggak masalah. Tapi kalau pakai untuk sehari-hari, kalian potong itu palangnya, kan mengurangi safety ketika berkendara ya. Lah kalau misalnya patah gimana pada saat di tengah jalan, kan berabe gitu loh. Jadi jujur aja aku nggak ngerti alasan kalian yang sebenarnya itu ya memotong palang velgnya. Misalkan dari jumlahnya 6 berkurang menjadi 5, 4 sampai 3 palang ya. Jadinya aku tuh nggak tahu ya apa kalian tuh dibego-begoin, dibodoh-bodohin. Jadinya yang kalian potong velgnya itu demi
terlihat lebih keren menurut kalian, tapi mengorbankan safety? Ya udahlah, aku nggak ngerti lagi dah, nggak masuk di akal sih menurutku. Lalu untuk pemasangan casting wheel ya, itu bisa dibilang untuk terlihat lebih keren tentunya ya. Kemudian juga kekar berotot dan tentunya lebih elegan ya. Kekar berotot kayak Aderai dong ya. Untuk bahannya sendiri itu biasanya yang aku tahu adalah terbuat dari aluminium CNC dengan campuran besi baja ya. Jadi nggak pure aluminium tapi ada campurannya dan itu punya ketebalannya masing-masingnya. Dimana kalau yang lebih banyak besi bajanya itu biasanya jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat lagi. Untuk warnanya sendiri ya, yang keluaran dari pabrikan sepeda motor atau yang versi aftermarket itu rata-rata warnanya adalah black, white, gold, dan red ya. Itu rata-rata. Tapi ya kalau kalian yang mau pengen warna lain, entah warnanya hijau, kayak ungu, kayak biru, kayak pelangi, kayak kalian bisa namanya repaint di bengkel khusus pengecatan ya. Itu hampir di setiap kota pasti ada tukang catnya. Jadi apakah ada kelebihan dan kekurangan dari pemasangan casting wheel? Tentunya ada banget ya. Ini akan aku bahas. Kelebihan dari pemasangan casting wheel sudah pasti ya, gampang banget dibersihin. Jelas, gampang banget. Yang nggak terlalu ribet-ribet banget. Ya, selama palangnya juga nggak terlalu banyak. Kalau palangnya 20 ya nggak ribet juga sih sebenarnya, cuman agak perlu waktu lama aja buat ngebersihin. Lalu untuk penggunaannya cenderung lebih stabil ya pada saat kalian kecepatan tinggi maupun hard braking. Karena bobot dari casting wheel itu bisa menjaga keseimbangan kalian. Tapi kalau kalian yang sudah punya pacar dan melihat cewek yang lebih seksi, apakah kalian tergoyahkan untuk selingkuh? Kemudian sering digunakan untuk juga balapan road race ya, karena ya pastinya lebih stabil. Tapi ada juga yang menggunakan kombinasi ya, yaitu di depannya menggunakan casting wheel, di belakangnya menggunakan spoke wheel ya. Kenapa seperti itu? Biasanya yang di depan lebih berat supaya motor tidak wheelie ya, jadi nggak ngangkat. Sedangkan yang di belakang pakai spoke wheel itu supaya akselerasinya lebih enak. Nah, ini kayak punya peranan masing-masing. Dan yang terakhir adalah pastinya bisa menggunakan ban tubeless. Sekarang kita bakal bahas tentang kekurangan dari casting wheel. Yang pertama adalah bobot lebih berat ya. Jadi ya sudah pasti kalian untuk yang mau akselerasi maupun top speed itu biasanya bakalan cenderung lebih susah ya. Bukan nggak bisa, tapi lebih susah karena kan bobotnya lebih berat. Kemudian harganya cenderung lebih mahal. Ya kalau mahal sih yang penting kalian bisa beli, hitungannya ya tetap aja murah. Benar atau benar? Yang terakhir adalah kalau apes ya. Pada saat kalian ya namanya juga kecelakaan di jalan atau apa ya, tiba-tiba palangnya patah, ya sudah, dimuseumkan aja pelek yang rusak, kalian beli pelek yang baru. Oke? Sekian dulu untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dalam, silakan aja langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, ketik pertanyaan atau pernyataan kalian di kolom komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Farens, izin pamit dan sampai jumpa di video aku yang lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.